Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, saya Lulupiana, Saya Awila Rahmatus Solihah. Saya Syahrazad Marani. Kami akan menampilkan video dokumenter tentang sastra pada era reformasi. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang sastra pada era reformasi. Latar belakang sastra pada masa reformasi yaitu pada tahun 1998. Indonesia memasuki masa gejolak transisi dari masa Orde Baru ke masa reformasi yang dimana pada saat itu banyak krisis yang terjadi seperti politik, ekonomi, hukum, sosial, dan juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pada masa reformasi, politik banyak melatar belakangi kelahiran karya sastra seperti cerpen, puisi, dan juga novel. Munculnya sastrawan angkatan reformasi ini ditandai dengan maraknya karya-karya sastra puisi, cerpen, maupun novel yang bertema sosial politik, khususnya seputar reformasi. Proses reformasi membawa kebebasan ekspresi dan pemikiran, serta menampilkan euforia yang menyuarakan hati nurani dan akal sehat untuk pencerahan kehidupan multidimensional. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri karya sastra pada masa reformasi. Hal-hal yang mencirikan sastra pada reformasi yaitu yang pertama, bertemakan sosial politik. Yang kedua, penuh kebebasan ekspresi dan pemikiran. Yang ketiga, religius dan bernuansa. Yang keempat, produktivitas karya sastra lebih marak seperti puisi, cerpen, dan novel. Berikutnya, saya akan menjelaskan tokoh yang berpengaruh pada era reformasi, yaitu Wiji Tukul. Wiji Tukul atau yang bernama asli Wiji Widodo lahir pada tanggal 26 Agustus 1963. Dia merupakan seorang penyair dan aktivis hak asasi manusia. Dan dia merupakan salah satu tokoh yang ikut melawan penindasan rezim pada masa Orde Baru. Wiji Tukul mulai menulis puisi sejak ia masih duduk di bangku sekolah dasar dan berlanjut hingga ia dewasa. Salah satu kumpulan puisinya yang berjudul Darman dan Puisi Pelo diterbitkan oleh Taman Budaya Surakarta. Kemudian ia juga pernah diundang untuk membaca puisi oleh Goethe Institut di Aula Kedutaan Jerman di Jakarta pada tahun 1991. Adapun karya-karya dari Wiji Tukul yaitu Puisi Pelo yang diterbitkan pada tahun 1984, Puisi Darman yang diterbitkan pada tahun 1994, antologi puisinya Mencari Tanah Lapang yang diterbitkan pada tahun 1994, Puisi Bangga dan Tembok, dan sebagainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tokoh selanjutnya, yaitu Ahmadun Syahirfanda dan Darman Maunir. Ahmadun Syahirfanda atau Ahmadun Yeha lahir pada 17 Januari 1958. Dia merupakan seorang penulis jurnalis dan sastrawan berkebangsaan Indonesia. Dia menulis esai sastra, cerpen, dan sajak sofistik sosial religius. Sementara cerpen-cerpennya bergaya karikatural dan tema-tema kritik sosial, dan ia juga merupakan salah satu pendiri komunitas sastra Indonesia bersama Medi Lokito, Dia Hadanin, dan lain-lain. Adapun karya dari Ahmadun Syahirfanda yaitu Ladang Hijau pada tahun 1980, Sang Matahari yaitu kumpulan puisi bersama Ragil Sumarwa, Pragolopati, Nusa Indah, dan Ende pada tahun 1984. Syair Istiroh pada tahun 1986, Sajak Penari atau kumpulan puisi
pada tahun 1986 sebelum Tertawa Dilarang diterbitkan di Balai Pustaka 1977 dan Sembayang Rerumputan yaitu kumpulan puisi pada tahun 1997. Selanjutnya ada Darman Maunir. Darman Maunir lahir pada 27 Juli 1952. Dia berasal dari Sumatera Barat. Beliau menikah dengan Darhana Bakar H.B. Jasin dan dikaruniai 6 orang anak. Di usia 18 tahun, Darman sudah gemar menulis. Bahkan karya-karyanya diterbitkan di berbagai majalah. Salah satu hasil karyanya yaitu Saja Kenapa Hari Panas Sekali pada tahun 1975, novel Bako pada tahun 1983, novel Dendang pada tahun 1988. Darman pernah memperoleh hadiah dalam sayembara penulisan karya fiksi, seperti novel Bako yang mendapat hadiah utama sayembara mengarang roman pada tahun 1980, kemudian diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1983. Saya akan menjelaskan tokoh mereka penulis pada angkatan reformasi. Yang pertama, Ayu Utami. Justina Ayu atau Ayu Utami lahir pada 21 November 1968. Dia merupakan seorang aktivis, jurnalis, dan sastrawan berkebangsaan Indonesia. Dia lahir di Jakarta dan menamatkan kuliah Bahasa Rusia di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Dia juga pernah menjadi wartawan di majalah Humor, Mantra, Forum Keadilan, dan D&R. Salah satu karyanya yaitu novel Saman 1998, novel Larung 2002, Bilangan Full 2008, dan kumpulan esai Si Parasit Lajang Gagasan Media Jakarta 2003, Lalita Gramedia Pustaja Utama 2012. Selanjutnya yaitu Dewi Lestari. Dewi Lestari Simangunsong atau dipanggil Di lahir pada 20 Januari 1976. Dia merupakan seorang penulis dan penyanyi lagu asal Indonesia dan dikenal di masyarakat sebagai anggota trio vokal Rida Sita Dewi. Salah satu karyanya yaitu Supernova 1, Kesatria Putri dan Bintang Jatuh 2001, Filosofi Kopi, kumpulan cerita dan prosa satu dekade 2006, Perahu Kertas 2009, dan sebagainya. Di sini saya akan menganalisis novel Bako karya dari Darman Maunir. Novel Bako karya Darman Maunir. Novel ini diterbitkan Balai Pustaka tahun 1983 dengan tebal 102 halaman dan cetakan ketiga tahun 1988. Novel ini berhasil menjadi pemenang pertama sayembara penulisan roman Dewan Kesenian Jakarta tahun 1980. Novel tersebut mengungkapkan pemberontakan terhadap adat istiadat di daerah Minangkabau. Unsur intrinsik pada novel Bako yaitu yang pertama tema dan alur. Novel ini bertemakan tentang adat dan istiadat yang dianut pada suatu daerah di Minangkabau, di mana seorang laki-laki harus beristri dan harus tinggal sekampung dengannya. Dan apabila ia melanggar, maka anak-anaknya tidak akan diterima kehadirannya sebagai orang asli kampung tersebut. Alur yang terdapat pada novel ini adalah menggunakan alur mundur, di mana mengingat atau menceritakan masa lalu. Selanjutnya yaitu latar tempat. Yang pertama ada di terminal. Secara kebetulan pada suatu siang aku berjumpa dengan ibuku di terminal. Yang kedua ada di sekolah. Ketiba di sekolah, peluhku bercucuran. Yang ketiga ada di lapau kopi. Gaekku tidak terlebih dahulu pulang ke rumah, tapi langsung ke lapau kopi. Di sana ia menghabiskan semangkuk kopi. Yang terakhir ada di rumah. Ia sudah akan berada di rumah menanti kedatangan kami dengan nasi terhidang. Selanjutnya yaitu latar waktu. Yang pertama di sini ada pagi hari. Contohnya, pagi-pagi bangun suamiku langsung mengambil air wudhu, kadang ke pancuran tetapi lebih sering di rusuk rumah saja. Yang kedua ada senja. Contohnya, senja itu aku betah di rumah. Yang ketiga ada subuh. Contohnya, masih teramat subuh ketika ibuku sudah terbangun dan sengaja bangkit dari tidurnya. Yang keempat ada malam. Contohnya, menjelang malam menjadi larut, dengan matanya yang kian rabun, umiku masih berupaya mendengungkan ayat-ayat Al-Quran. Latar suasana. Terpesona.
dan aku makin terpesona dan lebih terpesona lagi. Terharu. Ketika ia kembali menggeseknya, aku tambah terharu saja dan tak pelak teringatlah olehku kisah-kisah masa silamnya. Sedih. Aku kurang pandai menyembunyikan perasaanku. Aku bagaikan ingin memuntahkan kepiluan yang menggunung di ulu hatiku. Damai. Di luar terdengar burung-burung berdendang pada dahan, merdu sekali, dan tiba-tiba terasa kampung kita damai, indah, dan asyik. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Ummi. Tokohnya adalah sebagai orang yang bertanggung jawab, baik hati, solehah, penyayang, dan perhatian. Ayah. Sosok ayah digambarkan sebagai orang yang rajin, berbakat, taat agama, berani mengambil resiko, teguh pendirian, dan penyabar. Aku atau Man digambarkan sebagai sosok yang berbakat, mempunyai rasa ingin tahu, keras kepala, pintar, banyak akal, hemat, dan rajin. Selanjutnya yaitu amanat. Amanat yang terkandung pada novel ini yaitu jangan lupa kewajiban kita sebagai umat beragama, karena jika kita mempunyai harta lebih, jangan lupakan hak milik dari saudara kita yang membutuhkan. Selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang dari novel ini adalah orang ketiga sebagai pengamat. Contohnya seperti terdapat kalimat yang menggunakan ia. Misalnya sesudah sholat, ia langsung ke dapur. Berikutnya yaitu gaya bahasa. Pertama, kalimat yang digunakan adalah bahasa sehari-hari, terutama menggunakan bahasa Minangkabau. Yang kedua, menggunakan majas atau ungkapan. Majas personifikasi karena kalimatnya menggunakan bahasa santai. Lanjut ke biografi penulis. Nama Darman Munir lahir di Sawah Tengah, Batu Sangka, Sumatera Barat tanggal 27 Juli tahun 1952. Beliau merupakan lulusan Universitas Bung Hatta, jurusan Bahasa dan Sastra Inggris. Yang terakhir adalah nilai yang terkandung dalam novel. Yang pertama ada nilai keagamaan. Nilai keagamaan jelas tergambarkan pada tokoh Ummi, yaitu pagi-pagi bangun, Ummiku langsung mengambil air wudhu, kadang ke pancuran tetapi lebih sering di rumah saja. Pada tahun-tahun silam, ia selalu sholat ke masjid. Yang kedua ada nilai kebudayaan. Novel ini menceritakan kebudayaan Minangkabau yang menggunakan sistem kekeluargaan matrilineal. Baik, di sini saya akan menganalisis puisi Sembayang Rerumputan karya Ahmad Yunus Herfanda. Puisi ini menggambarkan spiritualis kehidupan alam melalui sudut pandang rumput. Rumput adalah simbol kesetiaan, penyerahan, dan ketahanan dalam menghadapi perubahan lingkungan. Rumput juga menunjukkan hubungan yang mendalam antara manusia, alam, dan Tuhan melalui sembahyang yang tulus tanpa pamrih. Adapun unsur intrinsik pada puisi ini adalah yang pertama ada diksi. Diksi atau pilihan kata dari setiap bait puisi dapat digunakan dan mudah dipahami maknanya. Misalnya kata aku rerumputan. Kata ini memiliki arti bahwa rerumputan diartikan sebagai manusia. Yang kedua ada majas. Yang pertama ada majas metafora, yaitu gaya bahasa yang membandingkan dua hal secara langsung tanpa menggunakan kata-kata pembanding. Majas tersebut dibuktikan pada bait aku rerumputan yang dibangun dari kata-kata aku dan rerumputan. Kata aku berarti orang pertama atau tunggal. Secara sistematis kata aku tersebut membayangkan adanya seorang baik laki-laki ataupun perempuan, baik kata ganti atau sebutan orang pertama tunggal, dan jelas menunjukkan adanya manusia. Yang kedua ada majas personifikasi, yaitu gaya bahasa yang menggambarkan benda-benda mati seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Majas tersebut terdapat dalam bait topan menyapu luas pandang. Kalimat tersebut mengartikan seolah-olah angin sebagai benda mati dapat menyapu halaman yang luas. Yang selanjutnya ada citraan. Yang pertama citraan penglihatan, yaitu citraan yang dapat dilihat oleh mata manusia pada umumnya. Terdapat pada bait topan menyapu luas pandang. Yang kedua ada citraan pendengaran, yaitu citraan yang dapat didengar terdapat pada bait tapi zikirku menggema. Yang ketiga citraan perasaan, yaitu citraan yang dapat dirasakan terdapat pada bait yang rindu berbaring di pangkuan Tuhan. Adapun amanat dari puisi ini adalah
Janganlah goyah dalam mengerjakan ibadah sholat walaupun sedang tertimpa suatu cobaan atau musibah. Kemudian nada yang tepat untuk membacakan puisi tersebut adalah nada tenang dan khusyuk. Yang selanjutnya ada perasaan. Perasaan yang tergambar dalam puisi tersebut adalah menenangkan. Kemudian tema dari puisi ini adalah ketaatan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun unsur ekstrinsik pada puisi ini yang pertama ada biografi pengarang. Ahmad Yunusiyar Fanda lahir di Kaliwungu, Kendal 17 Januari 1958. Alumnus FPBS IKIP Yogyakarta ini menyelesaikan S2 jurusan Magister Teknologi Informasi pada Universitas Paramadina Mulia, Jakarta. Ia pernah menjadi ketua 3 Himpunan Sarjana Kesastraan Indonesia atau HISKI pada tahun 1993 sampai 1995 dan ketua Presidium Komunitas Sastra Indonesia atau KSI pada tahun 1999 sampai 2002. Kemudian pada tahun 2003 bersama Hudan Hidayat dan Maman S. Wahayana mendirikan Creative Writing Institute atau CWI. Kemudian adapun nilai yang terkandungnya, yang pertama ada nilai agama. Sudah jelas dalam puisi tersebut mempunyai nilai agama yang sangat kental dan kuat. Puisi tersebut mengajarkan tentang ketaatan kita sebagai manusia dalam mengerjakan kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa, terutama dalam mendirikan ibadah sholat, dan tetap sabar walaupun mendapat suatu cobaan. Yang kedua ada nilai moral. Dalam puisi tersebut mengajarkan tentang bagaimana seharusnya kita bersikap dan berperilaku baik dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ada makna puisi. Kata sembahyang memiliki arti menyembah, memuja, yaitu hubungan antara manusia sebagai ciptaan dan penciptanya melalui sebuah ibadah langsung dengan Sang Holik. Yang kedua ada kata walau, memiliki arti meski, meskipun. Kata ini menyatakan sebuah perbandingan. Yang ketiga kata Tuhan, memiliki arti suatu yang dipuja dan disembah oleh manusia. Yang keempat kata aku rerumputan. Kata tersebut menggambarkan manusia yang digambarkan dengan rerumputan. Kalimat dalam judul sajak tersebut selalu diulang-ulang kembali dalam beberapa liriknya. Perulangan kata tersebut berfungsi sebagai penegasan pengertian makna hubungan kedekatan antara manusia dengan Tuhannya. Aku rerumputan merupakan majas metafora yang dibangun dari kata-kata aku dan rerumputan. Kata aku berarti orang pertama atau tunggal. Secara sistematis, kata aku tersebut membayangkan adanya seseorang baik laki-laki ataupun perempuan sebagai kata ganti atau sebutan orang pertama tunggal dan jelas menunjukkan adanya manusia. Yang kelima kata inna sholati nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kata tersebut menerangkan sesungguhnya kesungguhan atau keikhlasan seseorang manusia menjalani ibadahnya, yaitu sembahyang seperti yang sudah dijelaskan di atas, dan menyerahkan apa yang terjadi di dalam kehidupannya kepada Tuhannya. Yang selanjutnya kata topan menyapu luas pandang. Kalimat tersebut memiliki arti angin yang teramat kencang dan bisa meluluhkan segala yang ada di hadapannya. Sedangkan kata luas pandang berarti tanah yang sangat luas. Kata tubuhku bergoyang-goyang, kalimat tersebut berarti manusia selalu bergerak dan mengalami ujian atau cobaan dalam hidupnya. Yang selanjutnya kata tetapi tetap teguh dalam sembahyang. Kalimat tersebut mengartikan seseorang yang selalu taat beribadah meskipun cobaan selalu datang. Selanjutnya ada kata akarku mengurat di bumi, memiliki arti seorang manusia yang punya keteguhan hati yang sangat kuat, dan keteguhan itu bagaikan akar yang menancap di bumi. Yang selanjutnya ada kata aku rerumputan kekasih Tuhan, memiliki arti yaitu manusia secara metaforis membayangkan hubungan antara aku manusia dengan Tuhannya. Yang terakhir kata di kota-kota disingkirkan, alam memeliharaku subur di hutan. Kesan heterogenetis dan keterpecahan heuristik dalam puisi ini semakin kuat terlihat. Di kota-kota disingkirkan memiliki arti terbuang. Fase kalimat
Frase kalimat tersebut menggambarkan seseorang yang keberadaannya terbuang oleh hiruk pikuk keramaian, sedangkan kalimat alam memeliharaku subur di hutan tidak diketahui hubungan dengan frasa di kota-kota disingkirkan. Baik, berikut adalah contoh video pembacaan puisi Sembayang Rerumputan karya Ahmad Yunus Fanda. Walau kau bungkam suara azan, walau kau gusur rumah-rumah Tuhan, aku rumputan takkan berhenti sembahyang. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya akan menjelaskan karya Novel Saman. Novel Saman dilatar belakangi oleh pengalaman pengarangnya, Ayu Utami saat menjadi wartawan, aktivis, dan perempuan yang tinggal di masyarakat yang masih meyakini nilai-nilai kebudayaan Timur yang konservatif. Saman juga mencerminkan kehidupan masyarakat Orde Baru yang penuh nuansa politik. Ayu Utami berani membahas masalah kesetaraan gender dan seks yang saat itu tabu dan untuk dibicarakan. Ruang, waktu, dan peristiwa yang dijadikan referensi dalam Saman tidak terlepas dari situasi sosial politik yang melatarinya. Proses pengambilan lahan, nepotisme, penculikan, dan kesenjangan sosial diceritakan secara lugas. Nuansa yang tersaji dalam novel menimbulkan kesan mengenai peristiwa yang menjadi catatan sejarah dalam perjalanan politik Orde Baru. Berikut adalah unsur intrinsik dari novel Saman. Yang pertama, temanya. Temanya yaitu tentang persahabatan yang dilatar belakangi dengan kisah cinta, seks, Tuhan, agama, negara, ketidakadilan, spiritualitas, serta perjuangan akan nilai kemanusiaan. Selanjutnya yaitu amanat. Amanat dari novel ini yaitu yang pertama, sebagai pemimpin harus bijaksana dan mendengarkan pendapat anggotanya. Karena dalam novel tersebut, Rosano atau pimpinan Suhar tidak mau mendengar masukan dari Sihar. Yang kedua, sebagai seorang suami harus setia seperti Sihar dalam novel Saman yang tergoda oleh Laila. Yang ketiga, jangan memperlakukan orang yang keterbelakangan dengan semena-mena. Yang keempat, bagi pemerintah harus memikirkan nasib rakyat yang tertindas. Selanjutnya, yaitu penokohan. Penokohannya yang pertama ada Laila. Selanjutnya yaitu penokohan. Penokohannya yang pertama yaitu Laila. Dia adalah wanita yang rela berkorban pada orang yang dicintainya dan sangat baik terhadap lelaki yang dicintainya. Yang kedua, Sihar. Sihar adalah lelaki yang dicintai Laila. Namun, sudah beristri, badannya kekar, tidak putih, berkacamata, kalem, beberapa helai uban sudah tumbuh, dan mempunyai ciri khas yaitu bau tembakau dan keringat. Yang ketiga, Saman. Orang yang pemberani dan banyak ide, tubuhnya kurus dan dekil perhatian, dan menyayangi sesama manusia. Yang keempat, Yasmin. Yasmin merupakan perempuan yang berkulit bersih dan berbadan ramping, pintar, dan kaya. Yang kelima, Cok. Seorang yang periang dan riang hati, genit, dan suka berganti-ganti pasangan. Yang kelima, Sakuntala. Seseorang yang hidupnya penuh kebebasan, sahabat dari Laila, Cok, dan Yasmin. Selanjutnya yaitu latar. Yang pertama, latar tempat di New York. Salah satu kutipannya yaitu, di taman ini hewan hanya bahagia seperti saya, seorang turis di New York. Yang kedua,
II di Laut Cina Selatan. Dari kejauhan, sebuah ring nampak seperti kotak perak di tengah laut lapis lazuli. Yang ketiga, Prabu Mulih. Contoh kutipannya, Prabu Mulih masih kota minyak di tengah Sumatera Selatan yang sunyi masa itu. Yang terakhir yaitu Palembang. Salah satu kutipannya yaitu, dari Palembang, saya menghubungi kedua teman saya. Selanjutnya yaitu latar waktu. Latar waktu pada novel Saman adalah dari tahun 1962 hingga 1996, saat-saat akhir Orde Baru. Latar suasananya yaitu kegelisahan dan masalah-masalah kompleks para tokohnya yang mempertentangkan hati nurani namun ditambah dengan suasana perkebunan yang mengalami masalah. Kegelisahan juga dialami Laila yang mencintai seorang yang sudah beristri dan antara menyayanginya dan menyayangi orang tuanya, hanya mencintainya atau melepaskan keperawanannya. Selanjutnya yaitu alur. Alur cerita dalam novel Saman, penulis menggunakan alur campuran atau gabungan. Selanjutnya yaitu sudut pandang. Dalam novel Saman, penulis menggunakan sudut pandang campuran karena pada alur cerita menggunakan kata ganti orang pertama yaitu aku dan saya. Namun pada pertengahan cerita, penulis menceritakan orang lain serba tahu sehingga menjadi sudut pandang orang ketiga yaitu dia. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel Saman yaitu bahasa figuratif yang menghasilkan pengolahan dan pembayangan gagasan secara menarik, seperti metafora pada novel ini yang membentuk perbandingan dengan benda yang jatuh dari hubungannya. Namun, sebagai media penyampaian, ide atau gagasan secara imajinatif. Selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik dari novel Saman. Biografi penulis. Ayu Utami yang mempunyai nama lengkap Justina Ayu Utami dikenal sebagai novelis pendobrak kemapanan, khususnya masalah seks dan agama. Ia dilahirkan di Bogor, Jawa Barat 21 November 1968. Ayahnya bernama Johannes Hadi Sutaryo dan ibunya bernama Bernadetta Suhartina. Ia berasal dari keluarga Katolik. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.